Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga sehat dan semangat untuk belajar kembali. Baiklah, bertemu lagi dengan Ibu Adel. Kali ini kita akan membahas tentang pembentukan BPU, PKI, dan PPKI. Menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang semakin terdesak oleh sekutu. Kemudian, pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Koiso memberi janji kemerdekaan kepada Indonesia untuk mencari simpati dari Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan mengizinkannya bendera merah putih berdampingan dengan bendera Jepang di kantor-kantor wilayah Indonesia. Pada tanggal 1 Maret, kemudian dibentuklah Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPU-PKI yang beranggotakan 63 anggota dan diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyoningrat. BPU-PPKI melaksanakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan 29 Mei sampai 1 Juni 1945, membahas tentang rumusan dasar negara. Sidang yang kedua 10 sampai 17 Juli 1945, membahas rencana Undang-Undang Dasar. Usulan dasar negara pada sidang BPU-BPKI yang ke-1 disampaikan oleh 3 tokoh, yaitu Muhammad Yamin, M.R. Supomo, Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin menyampaikan usulannya pada tanggal 29 Mei 1945. Yang kedua, Mr. Supomo yang menyampaikan usulan dasar negara 31 Juni 1945. Insinyur Soekarno menyampaikan usulan dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. Usulan dari Insinyur Soekarno ini dikenal dengan Pancasila. Tanggal 1 Juni 1945 kemudian ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Sampai akhir masa sidang pertama BPU-BPKI selesai dalam ditentukan rumusan dasar negara yang benar-benar tepat, sehingga dibentuklah panitia kecil, yaitu Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia 9 menghasilkan rumusan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Dari hasil itu nantinya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sidang BPU-BPKI kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Hasil sidangnya yaitu yang pertama pernyataan Indonesia Merdeka, yang kedua pembukaan UUD, yang ketiga batang tubuh UUD. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPU-BPKI dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya. Kemudian sebagai gantinya dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI beranggotakan 27 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Wakil Dr. Andes Muhammad Hatta dan penasehatnya Mr. Ahmad Subarjo. Tugas utama PPKI adalah mempersiapkan pergantian kekuasaan dari Jepang ke Indonesia. PPKI dilantik oleh Jenderal Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945 dengan memanggil Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyoningrat ke Saigon, Dalat, Vietnam. PPKI melakukan sidang sebanyak 3 kali. Sidang PPKI yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945, hasil sidang pertama yaitu 1. Mengesahkan dan menetapkan UUD 1945. 2. Memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden.
dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. 3. Dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat sebelum dibentuk TPRS dan MPRS. Sidang PPKI kedua 19 Agustus 1945. Hasilnya 1. Membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. 2. Membentuk Komite Nasional Daerah. 3. Membentuk 12 kementerian untuk membantu Presiden. Sidang PPKI yang ketiga 22 Agustus 1945. Hasilnya 1. Pembentukan Partai Nasional Indonesia. 2. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat. 3. Pembentukan Komite Nasional. Itulah materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Terima kasih.